Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Raihan Rafaedil dengan NIK CP238 dari Universitas Dipa Makassar, jurusan Teknik Informatika. Kali ini saya akan membawa sebuah tutorial bagaimana cara kita menggunakan Keynem untuk menyiapkan sebuah data atau bisa dibilang data preparation with Keynem. Nah, sebelum itu yang kita harus sediakan pertama adalah sebuah datanya. Nah, di sini parameter sudah menyiapkan untuk data yang akan kita gunakan untuk di dalam sebuah kinian, namanya data penjualan. Nah, di sini kita bisa klik file, lalu kita klik download, baru kita klik Microsoft Excel untuk mendownloadnya. Tapi karena di sini saya sudah memiliki sebuah data kayak ini, maka saya tidak akan melakukannya lagi. Oke, lanjut kita akan membuka sebuah kinian. Kita bisa tutup Windows M, lalu kita buka kiniannya. Kita tunggu sampai ada sebuah konfigurasi yang dimana setiap kita membuka ini kita harus mengaturnya terlebih dahulu. Nah, ini namanya konfigurasi ini itu ini lebih ke arah konfigurasi direktori yang dia akan menyimpannya. Ini kalau kita center ini supaya tidak akan muncul lagi. Klik launch. Kita tunggu beberapa waktu. Nah, maka pada saat kita baru masuk di Kinian itu sendiri, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, setelah itu, langkah yang kita akan lakukan pertama, kita membuat sebuah workspace terbaru, kayak lebih ke arah menu file folder terbarunya. Kita klik kanan di bagian lokal, yang dia new workflow group, seperti halnya kayak file folder di dalam lokal itu sendiri. Nah, nama file folder ini adalah tugas dan latihan. Nah, oke. Di dalam tugas dan latihan ini kita akan membuat sebuah workflow terbaru. Ini dia new workflow yang atas nama tugas tugas satu preparation data. Oke. Preparation data, kita klik enter. Nah, pada saat kita sudah membuat, nah lanjut kita akan karena di sini sudah terbuat nama ini workflow-nya. Setelah itu yang akan kita sediakan terlebih dahulu dari node-nya yaitu node Excel Reader. Nah, gunanya node Excel Reader ini adalah sebuah di mana node ini berguna untuk menyimpan sebuah data yang akan kita gunakan. Nah, kan tadi pas di sebelumnya saya menyuruh kalian untuk melakukan download terhadap data tersebut. Nah, karena saya sudah memiliki datanya, langsung saja kita cari di tempat saya sudah menyimpannya. Nah, ini dia data penjual data penjual data penjualan with no missing value. Kenapa kita pakai with no missing value? Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut mengenai missing value tersebut. Lalu kita bisa klik di sini apply, lalu kita klik OK. Nah, pas setelah itu selesai, kita bisa execute terlebih dahulu. Pada saat
tanda hijau ini sudah muncul, kita bisa klik di sini tabel atau mengeklik shift F6. Nah, ini sebuah data yang kita sudah import ke dalam dengan itu sendiri dengan menggunakan Node Excel Reader. Kalau sudah import Excel Reader, nah selanjutnya kita akan menggunakan yang namanya statistic view. Nah, statistic view ini adalah sebuah node yang dimana jika kita gunakan ini, dia akan menguraikan dari setiap field yang ada di sini. Field yang kumasuk ini kayak seperti produk, tanggal, dia akan melakukan yang namanya, dia akan menguraikan satu persatu dari setiap apa yang kita ambil. Nah, contoh, kalau kita tarik garisnya ke sini, pada saat statusnya ini kita klik kanan, oh ya, masuk ke arah configure. Nah, include ini akan menghasil inilah yang akan menguraikan kan dari nama ada produk name. Dari produk name ini akan diuraikan lagi jadi tipe, missing value, unit value, maksimum dan minimum. Nah, di dalam include ini kita bisa memilih apa-apa saja yang akan kita masukkan. Yang akan saya masukkan di sini adalah nama, tipe, unit value, maksimum value, min, dengan sum saja. Nah, setelah kita sudah melakukan semuanya, lalu kita bisa klik OK. Setelah itu, kita execute terlebih dahulu untuk melihat datanya. Setelah kita execute, kita klik kaca pembesar tersebut. Nah, maka inilah gunanya dari Node Statistic View, yaitu dia akan menguraikan dari setiap field, setiap kolom yang ada di dalam Excel Reader tersebut. Nah, dia sudah menguraikan yaitu produknya, dia bertipe apa, string. Missing value ini dia akan mendeteksi apakah sebuah data itu ada yang kosong atau ada yang hilang. Nah, di sini dia melihat bahwa tidak ada kekosongan data. Artinya missing value ini aman. Unique value itu 4. Unique value juga terdeteksi, minimum, maksimum, maximum tidak terdeteksi karena dia bertipe string. Oke, lanjut. Nah, ada dalam situasi tertentu yang dimana kita akan mau baca, kita akan menginput sebuah data yang dimana data itu kosong atau data itu beberapa data dia kehilangan value-nya. Nah, kalau mau ku contohkan, kita klik configure. Nah, lalu kita klik close di sini. Kita ambil yang with missing value untuk mencontohkan, untuk mensimulasikan cara tersebut. Nah, oh, yang positif. Hmm. Tempat dulu. Nah, contoh saja yang kita akan ubah di sini, yaitu dari kuantiti 1, eh, kuantiti 14. Kita kasih tidak ada, lalu kita save terlebih dahulu, lalu kita tutup. Nah, kita masuk lagi di pinnya untuk mengambil sebuah sebuah import data tersebut. Kita klik configure, lalu kita klik close with missing value. Kita klik enter. Nah, pada saat kita akan memasukkan sebuah data, di sini dia sudah terbaca bahwa data ini missing value. Kayak lebih ke arah data itu beberapa ada yang hilang. Nah, setelah itu kita bisa klik di sini apply, lalu kita klik OK. Klik OK lagi. Nah, setelah itu kita execute dari mulai sini node 1 dari node Excel Reader. Selanjutnya kita akan execute di bagian statistik view. Nah, di statistik view ini kita bisa lihat di kaca pembesar bahwa missing value terdeteksi 1. Nah, terdeteksi 1 di kuantitinya yang datanya itu hilang.
otomatis kita kembali lagi, kita buka ini. Nah, dia hilang. Untuk mengembalikan sebuah data hilang, kita menggunakan yang namanya not missing value. Nah, missing value yang pertama yang akan kita gunakan yaitu missing value kolom. Karena kenapa missing value kolom? Karena kita tahu bahwa kolom yang hilang itu adalah di bagian kuantitinya. Nah, kita tarik garisnya ke missing value kolom filter, lalu kita klik kanan. Nah, kita akan memilih yang mana akan kita gunakan. Kan tadi sudah ketahuan bahwa kuantitinya yang hilang. Kita masukkan di bagian routing kolom untuk melakukan pencarian. Setelah itu kita klik OK. Nah, setelah itu kita ambil lagi satu note lagi yang namanya missing value. Nah, missing value ini akan menggenerate sebuah variabel yang akan kita tetapkan. Nah, contoh nih, kita tarik ini, lalu sebelumnya itu kita execute terlebih dahulu. Di bagian missing value kita klik kanan, configure. Nah, karena tadi quantity itu bertipe integer, maka kita bisa di sini tetapkan fixed value-nya. Awalnya yang dari tadi 14 menjadi 3 saja. Ini hanya untuk mensimulasikan bagaimana jika ada missing value-nya hilang. Kita klik apply, lalu kita klik OK, lalu kita tarik ke sini. Klik yes saja. Nah, di sini kita execute terlebih dahulu. Setelah itu ini kita execute lagi. Nah, kita bisa buka bahwa yang awalnya tadi kuantitinya di situ missing value-nya terdeteksi 1, dia akan berubah menjadi 0 karena datanya sudah ditetapkan menjadi 3. Nah, untuk melihatnya kita bisa lihat ke Excel reader lagi. Kita buka. Nah, ya, yang intinya di sini datanya dia sudah awalnya dari kuantiti 1, yang 1 missing value-nya akan menjadi 0 lagi. Nah, sekian dari saya. Ya, seperti oke itu. Nah, setelah kita menyelesaikan yang namanya view tersebut, maka kita bisa klik file, eh, klik file, export. Nah, kita akan menaruh di mana ini. Karena saya destinasinya akan kutaruh di file yang mudah ku dapat, kita taruh di SD, kita taruh di tempat yang saya sudah sediakan. Balik. Lalu kita bisa klik save di sini. Oke, sekian dari saya. Jika ada kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.